Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, suri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Ridha yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika semua penghuni surga sudah di tempatnya masing-masing, lalu kemudian Allah taala bertanya kepada seluruh penghuni surga itu, ahlul jannah, apa kata Allah? Madza turidun? Apa lagi yang kalian inginkan? Buah-buahan, tanam-tanaman, bidadari, semua tidak ada tanahnya, tapi yang ada hanya harum semerbak kasturi, kubah-kubah yang terbuat dari permata. Apa lagi yang kalian inginkan? Semua sudah kukasih, kata Allah. Apa kata penghuni surga? Menjawab, ridhaka. Ada yang lebih hebat lagi daripada semua kenikmatan itu, yaitu ridha. Ridhaka. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu selalu diucapkan di sela-sela salat tarawih, karena ada yang lebih besar daripada surga. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar lagi, dan kita pula sudah berada di dalam ridha Masjid Ar-Ridha. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mendapatkan ridha itu hanya orang yang ridha. Yang mendapatkan balasan surga orang yang tak surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah baitan mislahu fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, itulah orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb, Tuhan. Wa bil Islam dina, aku ridha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Salah satu bentuk ungkapan ridha kita, ridha menerima bulan ini, bulan menahan makan, bulan menahan minum. Kita ridha. Jangan makan, kita ridha. Jangan minum, kita ridha. Jangan katakan yang tidak baik. Man lam yada' qaul zur, siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, cakap yang tak baik, ghibah, namimah, gosip, sumpah serapah, caci maki, falaysa lillahi hajatun, Allah tak berikan balasan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Makan ditahan, minum ditahan, tapi cakap tak ditahan, maka Allah tidak berikan balasan, dan kita ridha menerima itu. Itulah ungkapan keridhaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap subuh, setiap petang, habis subuh sekali, habis asar sekali, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang ditetapkan Allah, ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tidak ridha menerimanya, maka dia tidak disebut muslim. Muslim artinya berserah diri kepada keputusan Allah. Inna salati, salat, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, ridha. Aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu titelnya yang paling tinggi. Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, Aisyah RA, radhiyallahu anhu. Allah meridai mereka. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah meridai mereka. Itu titel diberikan Allah taala bukan sembarangan, karena dia memang ridha, hartanya dia serahkan untuk Allah, umurnya dia berikan untuk agama Allah,
nyawanya dia berikan untuk Rasulullah waktu menolong Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka apa kata Allah? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin, orang-orang yang dulu masuk Islam dari golongan muhajirin, wal ansar, orang-orang ansar. Orang muhajirin orang yang pindah dari Makkah ke Madinah, yang ansar orang-orang yang menolong Nabi di Madinah. Dua golongan besar. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang sesudah mereka mengikuti mereka bi ihsan dengan amal yang baik-baik, maka mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum wa radu an, mereka itu diridhai Allah dan mereka pun ridha menerima Allah. Maka kita selalu menyebutnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah Allah memberikan sifat kepada mereka karena mereka ridha menerima Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat puasa, kita semua ridha. Ya ayyuhallazina amanu hadza amrun kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu puasa, menahan makan dan minum selama 13 jam setengah, dari mulai jam 5 subuh sampailah pukul 6.30. Aku ridha ya Allah. Ada orang di Pekanbaru yang tak ridha menerima itu, ada. Maka siang-siang dia tetap masuk ke dalam rumah makan, namanya rumah makan hantu. Kaki nampak, kepala tak nampak. Dia tak ridha menerima keputusan Allah. Ketika datang panggilan azan, hayya 'alas shalah, aku ridha menerima ini, maka kita pun datang ke masjid, ambil wudu, sejuk bukan main, waktu subuh. Tapi Allah mengatakan as-salatu khairun minan naum, ridha menerima keputusan Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah. Sebagian orang mungkin berat kakinya, tapi dia mesti menunjukkan aku ridha menerima yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ridha yang pertama, ridha menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau disuruh sholat, aku ridha. Kalau disuruh puasa, aku ridha. Ridha itu apa itu? Senang hati, tak menolak. Bahasa kitanya rela. Payah orang kita menyebut boh, maka disebut rela. Rela, ridha. Kalaulah semua bot dirubah jadi L, masjid mana tadi sholat subuh? Di masjid rela. Masjid ridha. Aku ridha, rela, pasrah, tak menolak sama sekali. Segala yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala, aku ridha. Itulah yang paling tinggi maqam. Makanya orang-orang yang jiwanya sudah menerima Allah ridha, maka Allah pun memanggil dia sebagai orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah engkau kepada Allah radiyatan mardiyah. Radiyatan, jiwaku ridha, mardiyah, Allah meridai. Itulah yang paling tinggi. 3, jiwa diri kita ini terbagi 3. Yang pertama melawan saja. Yang melawan itu namanya ammaratun bisu'. Diajak sholat melawan, diajak berzakat melawan, diajak puasa melawan. Ammaratun bisu'. Tapi ada yang patuh saja, itulah dia mutmainnah, yang sudah tenang, tak bergolak, tak bergoncang, tak berbolak-balik lagi. Dia sudah mutmainnah, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, baliklah engkau kepada Rabb Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha, Allah pun ridha. Udkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku yang semuanya ridha. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Itulah orang-orang yang dulu ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tak sama kehendak Allah dengan kehendak kita, di situ kita tak ridha. Anaknya mau main pisau, emaknya mengatakan jangan main pisau, maka anak tak ridha, tak rela menerima keputusan orang tua. Jangan main pisau, nanti tangannya luka, marah dia. Tak sama kehendaknya. Kalau kehendak ibu bisa tak sama dengan kehendak anak, padahal dia zahir nyata, tak nampak di depan mata,
apalagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang mau mengikutkan kehendak dia kepada kehendak Allah. Yang dia inginkan kehendak dia saja. Subuh ini kehendak kita maunya menarik selimut sampai pukul 8. Tarik selimut. Tapi kehendak Allah tak begitu. Aku hendak engkau bangun, engkau masak, engkau makan. Tasahharu bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Aku ridha ya Allah. Lawan kantuk ini sampai beli jam 2 biji. Biar supaya bangun pukul 3, pukul 2, pukul 4. Supaya apa? Supaya bangun sahur. Setelah itu datang lagi mengantuk. Tidur sebentar. Tidak. Aku ingin engkau beristighfar. Aku ridha menerima itu Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling bagus untuk beristighfar waktu sahur. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku mau melanjutkan tidur pagi. Tidak. Aku ingin engkau datang ke masjidku. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka anna shalla laila kullah, dapat pahala sepanjang malam. Aku ridha ya Allah. Aku ikutkan itu. Aku datang ke masjidku. Lalu kemudian setelah itu aku mau pulang lagi. Menjelang matahari terbit, menjelang berangkat kerja, izinkan. Tidak. Aku ingin engkau duduk i'tikaf di dalam masjidku. Ridhalah menerima keputusanku. Maka kita pun duduk. Ada mengantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Aku ridha menerimanya ya Allah. Apapun yang terjadi, ridha aku menerima keputusanmu ini ya Allah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'atain, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Sekarang terbit matahari pukul 6:08. Lewatkan 12 menit karena matahari naik setinggi tombak, tak boleh salat. Dari sejak matahari naik ke permukaan bumi setinggi tombak lebih kurang 12 menit. 6:08 tambah 12 pas 6:20. 6:20 sudah boleh salat sunat isyraq. Bagi yang pakai usolli sunat al-isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Duduklah engkau di masjidku berapa lama? Dari azan subuh jam 5 sampai 6:20, sejam 20. Aku ridha ya. Tak semua orang ridha. Banyak gelisah ya. Saya Pak Ustaz lama betul ini imam ini pun ayatnya panjang betul dia. Tak ridha ya, gelisah. Habis itu pula berzikir-zikir lagi, berdoa-doa lagi, gelisah lagi. Lalu kemudian duduk pula di masjid 1 jam 20 menit, lama betul. Tak ridha. Kalau di depan RCTI ridha, di depan Utaran ridha, di depan Mahabharata ridha, di depan Asoka ridha, di depan Abad Kejayaan ridha. Tapi di depan Allah Taala di masjid tak ridha. Macam mana mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Orang yang lebih ridha pada India daripada kepada Allah, nanti di akhirat sama Utaran, masuk penjara. Neraka jahanam khalidina fiha abada. Karena ridha dulu kau pakaikan untuk dunia, ridha dulu untuk pasar, ridha dulu untuk mall, ridha dulu untuk setan, ridha dulu untuk hawa nafsu. Tidak kau berikan ke aku, tidak kau kasihkan ke aku, maka aku pun tidak memberikan ridha untukmu. Ini nama masjid ini bukan sembarangan. Satu-satunya ini bukan baru masjid Ar-Ridha. Saya tak pernah sholat di masjid lain. Ustaz di mana ceramah? Masjid Ridha. Inilah satu-satunya. Kalau ada yang lain saya tak pernah ke situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ketika sudah ada ridha kepada Allah dalam hati kita, jagalah itu. Karena hati ini pun bisa berbolak berbalik. Pagi ridha, petang tak ridha. Waktu kenyang ridha, waktu lapar tak ridha. Waktu sehat ridha, waktu sakit tak ridha, berbolak-balik. Maka kita minta kepada Dia yang mempunyai hati, ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, tambahkan hatiku, kuatkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai hatiku itu berbolak-balik, senantiasa di dalam ridha-Mu ya Allah. Maka kita pun memintakan itu kepada Dia
yang punya hati. Jangan takabur, jangan sombong. Saya ini Pak Ustaz, insya Allah tak makan ridha, tak minum ridha, tak melihat yang haram ridha, senantiasa di masjid ridha. Tapi ternyata hari berganti, musim berubah, orang berubah. Itu siapa itu yang pakai lipstik 2 inci? Ibu-ibu. Dulu tak begitu. Itu udah berubah dia Pak Ustaz. Tak lagi ke masjid Ar-Ridha. Masjid mana dia? Tak masjid mana dia sekarang? Dah berubah kajinya sudah. Ini berbolak balik hati masa. Maka yang sudah mendapatkan ridha di dalam hatinya, menerima keputusan Allah SWT. Ridha yang paling tinggi adalah ridha menerima segala ketetapan Allah dan Rasul. Lalu kemudian ridha level 2, menerima hukuman-hukuman, larangan-larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, ridha. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya, ridha. Apa tandanya ridha? Dia tak marah, dia tak mengamuk, dia tak dendam. Ada seorang perempuan namanya Fatimah, nama ayahnya Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak hitam. Mencuri. Lalu kemudian mereka tak ridho, tangannya dipotong karena dia anak orang kaya, kepala suku, nenek mama, tokoh masyarakat, orang terpandang. Kalau sempatlah anak datuk tangannya dipotong, tentu datuk malu. Maka mereka pun menjumpai anak angkat Nabi namanya Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah. Usamah, ya, engkau kan orang yang paling diridhoi Nabi, paling disayangi Nabi. Iya, tolonglah hadap ke Muhammad SAW. Kenapa? Ini anak kami si Fatimah ini mencuri. Jadi tolong menghadap ke Nabi, mintalah sama dia dispensasi supaya anak kami ini jangan dipotong. Jadi maklar kasus sudah ada zaman Nabi. Lobby bisa ada di lobby. Datanglah Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah, ya Rasulullah, ya anda yang mau baca bicarakan agak rahasia di sini. Apa dia? Ini ada pula anak datuk, kepala suku mencuri. Kira-kira bisa tak hukumannya? Ya agak tawar-tawar sedikit lah. Oh, marah dan apa kata Nabi? Inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian dulu. Bila sarakat minhum dhaif, kalau yang mencuri orang lemah, kalau yang mencuri rakyat la taqam alaihi al-had, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihim syarif, tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang yang mulia, taraku, mereka tinggalkan. Maka marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, jangan Fatimah anak si Aswad, jangankan si Fatimah anak si Aswad itu mencuri, Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Lalu Usamah bin Zaid pun malu, pulang, dipanggillah ini anak datuk, kepala suku yang mencuri ini, lalu tetap dipotong dan dia ridha menerima itu. Setelah tangannya dipotong, dia tetap menyambung silaturahim dengan Nabi SAW. Tak ada dendam sedikit pun. Begitu hadis riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan Fatimah bintil Aswad yang tangannya sudah dipotong itu, dia tetap menjaga hubungan, tetap datang ke rumah Nabi. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak sumpah serapah. Aku ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun beratnya minta. Kita mengatakan seandainya ini terjadi pada dirimu, ridhakah engkau? Oh ya, saya ridha Pak Ustaz. Seandainya. Bagaimana kalau betul-betul terjadi? Belum tentu ridha. Azaniyatu berzina perempuan, wazani berzina laki-laki, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, campur 100 kali. Sanggup tak kita mengatakan aku ridha kalau campur 100 kali? Campur itu bukan senang. Saya ingat dulu mengaji waktu kecil-kecil, bukan campur, pukul pakai rotan. Maaf cakap, hampir saja air kencing tumpah saking kan sakitnya. Dulu begitu mengaji, orang tua ridho anaknya dipukul. Orang sekarang bukankan dicambuk, jangankan pakai rotan, dijewer masuk penjara. Guru masuk penjara, guru
tidak ridho orang tua menengok perlakuan guru, akibatnya anak didik kacau balau. Makanya ada kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Ini lain sekarang. Hancur sudah anak didik ini. Orang tua ridho, guru ridho mengajar dengan baik, orang tua ridho anaknya dididik. Sekarang keridhoan, kesenangan hati, ketenangan batin itu sudah tak ada lagi. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ridholah menerima keputusan Allah Ta'ala, sepahit apapun, sesakit apapun. Ini anak kamu sudah berzina. Jadi bagaimana? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjuhum al-battah. Dia sudah menikah apa belum? Belum menikah. Kalau belum menikah, cambuk 100 kali. Ridha menerima? Ridha. Berarti engkau diridhai Allah. Ini hukuman tak sesuai dengan zaman. Hukuman masyarakat primitif, orang Badui, mengejek ajaran Islam. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah 100 kali. Dikritiknya Al-Quran. Itu Al-Quran tak relevan lagi dengan zaman. Hanya cocok pada zaman onta, zaman kuda. Zaman sekarang mana cocok lagi dicambuk 100 kali. Ini hukum terlalu berat. Lalu gimana? Masukkan aja ke penjara. Nanti kalau duit banyak bisa disogok, bisa liburan main-main ke Bali, main golf. Nanti dapat lagi remisi. Potong masa pertahanan. Potong. Akhirnya penjara tidak memberikan jalan keluar. Penjara hanya mendidik pencuri kecil menjadi pencuri besar. Dulu nyuri ayam masuk penjara. Begitu sampai di penjara, siapa yang kena tinju? Pencuri ayam. Sampai kena sifat? Pencuri ayam. Tapi kalau mencuri kandang ayam, duitnya banyak, maka tidak diapa-apakan. Pencuri sendal, habis babak belur biru-biru ditendang. Ada puntung rokok ditusukkan ke tangannya, ke kakinya. Pencuri sendal. Tapi kalau mencuri pabrik sendal, insya Allah tak diapa-apakan. Kenapa? Kan duitnya banyak. Maka maling kecil masuk penjara, berubah menjadi maling besar. Pecandu narkoba masuk penjara, keluarnya jadi pengedar, jadi bandar. Kenapa? Dalam Islam penjara tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan hukuman. Pembunuh masuk penjara, keluar penjara gemuk. Pembunuh itu hukumannya bukan di penjara, an-nafsu bin nafsi. Pembunuh hukumannya pancung. Tak ada hukuman lain. Pancung, dipancung kepala. Ustaz pernah nengok pancung? Pernah. Adalah masjid di Jeddah, itu masjid Qisas. Ada pelataran tinggi, lebih kurang setengah masjid ini. Oh, disitulah duduknya macam duduk tasyahud awal. Kaki ke belakang, tangan diikat ke belakang, duduk menunduk. Potong pakai pedang panjang, potong kepalanya. Bunyinya macam dua batu besar yang dilagakan. Putus leher itu sudah dipotong. Keluar darah, muncrat. Lalu kemudian ada mobil pemadam. Saya sangka untuk apa pemadam ini? Ada kebakaran di mana? Rupanya untuk menyemprot darah yang tumpah. Bersih. Setelah bersih, satu lagi naik lagi ke atas, dipancung lagi. Setelah yang kedua, satu lagi naik lagi ke atas. Siapa itu? Pecandu narkoba, pengedar, pembunuh. Ridha menerima keputusan Allah. Keluarganya ridha, yang tertangkap mesti ridha. Marah pengamuk berarti tak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling berat. Ridha salat subuh, ridha baca Quran, ridha tahan makan, ridha tahan minum, ridha tahan mata, ridha tahan telinga. Berat. Ada yang lebih berat lagi daripada itu. Apa dia? Ridha menerima hukum cambuk, hukum rajam, potong tangan. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan kalau sudah menikah, idza zanaya, ini lebih berat lagi. Yang tadi belum menikah dicambuk 100 kali, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, selingkuh, berzina, farjumuhum al-battah, lempar batu sampai mati, dikubur setengah badan. Kenapa dikubur? Karena kalau tak dikubur setengah badan, pas dilempar terasa sakit, tak ridho, lari dia. Waktu tadi sebelum dihukum, apakah kamu ridho kalau kami lempar batu sampai mati? Aku ridho, lemparlah. Begitu kena 2 kali lempar, lari tukang nambang. Bagaimana supaya jangan lari? Gali tanah,
tanam setengah badan, lempar pakai batu sampai mati. Begitulah ridhonya menerima. Daripada menerima di akhirat, lebih baik terima habis di dunia. Orang zaman Nabi ridho. Datang dia menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya aku sudah berzina. Jadi aku ingin jatuhkan hukuman itu di dunia. Kata Nabi, lahirkan anakmu dulu. Karena dia sedang hamil. Lahirkan anak. Karena kalau kau mati, anakmu tak berdosa. Anakmu ikut mati juga. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, datang lagi dia. Aku ridho menerima keputusan ini, ya Allah. Hukumlah aku. Kata Nabi, anakmu punya hak terhadap dirimu. Susukan 2 tahun lamanya. Pulang kampung, susukan anak. Setelah anak disusukan 2 tahun, datang lagi dia. Aku ridho menerima keputusanmu, ya Allah. Maka kemudian kata Nabi, sahabat, tanam dia, lempar batu sampai mati. Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebalikan orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu apapun keputusannya ridha. Sakit ridha, mati ridha, campur 100 kali ridha, lempar batu sampai mati ridha. Kalau sekarang kalau ditanya, kamu pilih mana? Di akhirat aja lah. Ini Ustaz tahu orang milih yang akhirat daripada dunia dari mana? Kenyataan. Umrah kemarin begitu sampai di Makkah musim dingin menggigil. Kami pakai kain ihram di luar. Saya kebetulan ngurus itu surat-surat penyurat segala macam. Naik saya ke atas, saya tengok mereka sudah pakai jaket. Ini kenapa pakai jaket? Dingin Pak Ustaz, tak bisa. Yang pakai jaket, pakai berjahit, belum tawaf, kena denda. Apa dendanya Pak Ustaz? Potong kambing, dam. Berapa itu potong kambing? Belilah kambing. Harga kambing berapa? 600 rial. Kali 3.000, 1.800.000. Potong kambing. Kalau tak sanggup potong kambing Pak Ustaz, kasih makan pakai miskin 6 orang. Berapa itu? 90 rial. 90 rial. Kalau tak sanggup Pak Ustaz, puasa 3 hari. Kambing kasih makan 6, puasa 3 hari. Kalau tak sanggup Pak Ustaz, tanggung dosanya. Kalau gitu saya pilih dosanya lah Pak Ustaz. Ini kisah nyata. Lama saya mengamuk. Padahal kalau dia sampai kepada maqam ridha, berapapun aku ridha Pak Ustaz. Berapa dendamnya tadi? Denda adabnya tadi berapa? 600 rial. Nih 600 rial. Aku ridha, yang penting ibadah tak rusak. Begitu. Tidak ditawar pula lagi 600, yang 90 rial, 90 enggak. Aku salah 3 hari, puasa 3 hari enggak. Dosa ada, biarlah aku pilih dosanya adalah. Di akhirat nanti kita ambil dosanya. Dengan beraninya mengatakan aku pilih dosanya saja. Orang yang begini tak perlu lagi diajak bicara karena dia jahil. Manusia ini terbagi 4. Rajulun yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'ahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu, maka dia orang berilmu, ikutilah dia. Dia tahu bahwa dirinya tahu, dia berilmu, ikutilah dia. Yang kedua, orang yang tak tahu bahwa dirinya tahu. Dia berilmu, tapi dia tak tahu bahwa dirinya berilmu. Dia macam orang tidur, bangunkan dia. Pak, bapak kan orang berilmu. Kenapa macam orang tak berilmu? Bapak kan sudah bolak-balik pergi haji, sudah menuntut ilmu, tamat pondok pesantren. Kenapa masih bercelana pendek juga lagi? Dia orang yang tak tahu bahwa dirinya tahu. Dia macam orang tidur, bangunkan dia. Yang ketiga, orang yang tahu bahwa dirinya tak tahu. Dia tahu dirinya itu memang tak tahu, maka dia orang yang ingin belajar. Ajar dia ilmu. Yang paling parahnya yang keempat, dia tak tahu bahwa dirinya tak tahu. Rajulun la yadri annahu la yadri. Dia tak tahu bahwa dirinya tak tahu. Bahasa kitanya apa itu? Sadar itu. Tak tahu diri. Fa huwa jahilun fatruku. Maka dia orang jahil, tinggalkanlah dia. Inilah orang yang tak ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melaksanakan umrah, jangan cabut bulu hidung, ridha. Jangan garuk kepala nanti gugur rambut, ridha. Jangan pakai pakaian berjahit, ridha. Jangan pakai sepatu, ridha. Pakailah pakaian putih, ridha. Keridhaan kepada Allah, menerima segala yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang. Siapapun ustaz yang
berceramah ke masjid ini, gajinya tak lebih, tak kurang, tak keluar daripada yang dua. Suruh, larang. Salat suruh, puasa suruh, zakat suruh, haji suruh, zina larang, narkoba larang, khamar larang, riba larang, namimah larang. Karena memang inti agama itu dua saja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ridha menerima keputusan. Sekarang perempuan banyak tak ridha, pembagiannya sama dengan laki-laki. Lidzakari mithlu 'adhil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Itu kan zaman dulu Pak Ustaz. Zaman dulu ya lah, perempuan cuma duduk di rumah. Zaman sekarang kami yang bekerja, kami yang membesarkan anak. Masa kami cuma dapat setengah, istri kami dapat semuanya? Maka digugatlah pembagian ini. Akhirnya sekarang harta itu pun dibagi 2. Namanya gono gini. Engkau gono, aku gini. Ibu wanita karir menggalai ke pasar, piti banyak, maka dibagi harta ibu itu 2. Waktu meninggal ditengok berapa harta si ibu wanita karir, 1 miliar. Maka harta ibu itu dibagi 2, setengah untuk bapak, setengah untuk ibu. Setelah dibagi 2, bulan-bulan 500 juta untuk si bapak, untuk ibu 500. Lalu jatah ibu yang 500 lagi, bapak dapat lagi 1/8 karena ada anak. 125 juta diambil, 375 dibagi ke ahli waris yang lain. Akhirnya total berapa dapat si bapak? 625. Lalu kita bertanya, ridho bapak menerima ini? Ridho bapak dengan kepergian almarhumah? Ridho betul saya Pak Ustaz. Apa tak ridho anak mati 25 di tangan? Ketika mendapatkan yang banyak, yang nyaman, yang enak, yang adem, yang tentram, ridha. Tapi bagaimana ketika yang datang itu menyakitkan? Keluar ulat dari kulit Nabi Ayub alaihissalam. Apakah ada dia mengeluh, kenapa aku kena penyakit, kenapa begini, kenapa begini? Nah, dulu Ayub orang paling kaya, paling hebat, paling ganteng, paling bersih, ternak paling banyak Ayub punya, kambing-kambing paling gemuk Ayub punya, tanam-tanaman paling subur Ayub punya. Allah Ta'ala uji, ini hambaku ini ridho apa tidak menerima keputusan aku? Pertama, buat kering kerontang, hujan tak turun-turun. Efek dari lama hujan tak turun di zaman Nabi Ayub, kalau hujan tak turun tanaman mati. Tempat kita kalau lama hujan tak turun asap datang. Matilah rumput, mati tanaman. Kalau sudah mati rumput, kambing kurus, mati. Habis tanaman anggur kering, mati semua, kurma mati. Lalu kemudian tak lama binatang ternak mati kering. Tak lama sesudah itu anak-anak pun mati. 3 mati. Ternak mati, tanaman mati, anak mati. Tapi badan masih sehat, masih ridho, tak mengeluh segitu. Lalu kemudian datang ujian yang sangat berat, penyakit kulit sampai berulat. Disitulah mulai kawan-kawan menjauh. Sayang ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada, ada dia, ada kita, baru sudah kawan. Tapi kalau sudah sakit kita, disitulah datang kawan-kawan spesial, kawan-kawan yang baik. Kapan engkau tahu kawanku itu banyak, wahai Ali? Datang orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Ali ya, siapa kawan-kawanku itu? Nanti di waktu aku susah, disitulah aku baru tahu siapa kawanku yang sesungguhnya. Di saat kita sakit, di saat kita susah, disitulah kawan yang sesungguhnya. Ternyata kawan yang paling setia bersama dengan Ayub cuma satu, Siti Rahmah. Itulah istri dia. Pak Kuas selalu mendoakan kedua mempelai, Allahumma arham bainakuma kama rahimta baina Ayyuba wa Siti Rahmah. Ya Allah, buatlah kedua mempelai ini berkasih sayang sebagaimana kau buat kasih sayang antara Ayyub dengan Siti Rahmah. Mati anak tetap sayang, mati ternak tetap sayang, mati tanaman tetap sayang, berbulan kulit sakit tetap sayang. Tak pernah dia katakan, itulah Allah, kenapa begini, ceraikan aku, ya Tuhan tolak 3 sekali. Dan kasih sayang yang luar biasa. Tapi sampai pada akhirnya
Khawatir Ayub menengok istrinya ini. Dirinya dia tak khawatir kan? Dia ridha menerima keputusan Allah karena dia paham ini semua kiriman titipan dari Allah. Anak, ternak, kambing, sapi, kulit, ini bukan punya aku. Ini semua kiriman titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar dia itu semua. Tapi dia khawatirkan nanti kalau terus berlanjut istriku ini tak kuat. Maka saat itu dia pun mengadu kepada Allah. Sekalipun Ayub tak pernah minta, sehatkan aku ya Allah, sehatkan aku. Tidak. Apa kata dia mengadu kepada Allah? Rabbi anni massani yadur. Rabbi ya Allah, anni sesungguhnya aku, massani yadur, aku kena penyakit. 3 kata saja. Aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang penyayang. 5 kata saja. Ya Allah, aku kena penyakit. Engkau penyayang di antara yang paling penyayang. Tak pernah dia mengeluh, berkeluh kesah. Kenapa ternakku mati? Kenapa kambingku mati? Kenapa anakku mati? Aku tak ridha kalau begini ya Allah. Tak ada sumpah serapah keluar. Itulah orang yang ridha. Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kulitku yang dulu bersih tiba-tiba sakit berulat? Kenapa bisa begini? Kenapa tak? Ridha menerima keputusan Allah. Sampai akhirnya dia katakan, Rabbi anni massan yadur, aku kena penyakitnya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang tersayang, di antara yang memberikan kasih dan sayang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Urkud birijlika mu'tasadun baghidun. Hai Ayub, engkau pijakkan tumitmu ke tanah, maka memancarlah air penawar, mandilah dia di air itu, baliklah semula bersih berkat dari keridhaannya menerima apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara masalah ridha ini salah pasang. Ini banyak juga orang sekarang salah pasang, tak ada usaha sama sekali. Kalau ditanya kenapa? Ini kami sudah mengkaji ridha sudah. Datang anak gadis pulang dari kuliah baru semester 6, na'udzubillah hamil 3 bulan. Kok kenapa begini? Pak, bapak mesti terima, ini takdir Allah, ridho. Oh, ini batallah hukum zina, batallah hukum rajam kalau gitu. Maka dalam Islam ini ada masanya kita ridho. Kapan itu? Memang tak dapat dicerna akal lagi. Modal sudah dipakai, usaha sudah maksimal, sudah berkonsultasi sama pakar ekonomi, ternyata kerugian datang. Keputusan dari Allah, ridholah menerima itu. Ditanamlah bibit semangka, disiram, dipagar kelilingnya pakai plastik supaya jangan sampai hama lereng, disemprot pakai pestisida, sudah lengkap. Tiba-tiba malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, terjadi yang tak diinginkan. Ridholah menerima keputusan. Bukan berarti ridho tak tentu arah. Saya tak ingin setelah pengajian ini tiba-tiba bapak tak jadi buka toko, tak jadi ke pasar, tak jadi buka usaha. Bapak tak, saya ridho aja menerima keputusan Allah. Kalau memang datang rezeki itu datang sendiri. Oh, mana bisa? Letakkanlah. Buka puasa nanti letakkan kolak pisang. Tengoklah. Kenapa tak bapak suap? Aku ridho dia masuk sendiri. Mana bisa? Ada usaha. Allah pinjamkan dalam diri kita ini untuk berusaha. Hai Abdul Somad, ku pinjamkan engkau telinga, ku pinjamkan engkau mata. Yang pertama dipinjamkan Allah kepada Abdul Somad ini telinga. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Ada 3 dipinjamkan Allah. Pertama aku pinjamkan kepada engkau sam'a, pendengaran. Yang kedua aku pinjamkan kepada engkau basar, penglihatan. Yang ketiga aku pinjamkan kepada engkau fu'ad, hati, pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua nanti akan ditanya di hadapanku ya Abdul Somad. Dipinjamkan Allah Ta'ala qudrat, dipinjamkan Allah Ta'ala iradat. Qudrat kehendak, qudrat kemampuan, iradat kehendak. Quran ada iradat, keinginan, tapi tak ada qudrat, kemampuan, tak bisa. Ingin betul lah baca, ingin ada, tapi tak ada kemampuan.
ingin mengambil tangan tak bisa, tak bisa. Ada tenaga kuat, iradah tak ada. Tenaga kuat, mata terang, keinginan tak ada, tak juga bisa. Allah pinjamkan kepada diri kita ini dua, ada kudrat, kekuatan, ada iradah, kemauan. Ambil Quran, buka, baca. Ketika kita menggunakan kudrat iradah itu ke tempat yang diridhai Allah, disitulah Allah Ta'ala memberikan balasan. Karena kau ridha dulu mengikut aku, maka aku ridha pula memberikan surga kepadamu. Inilah kuasa bulan menerima dengan ridha, lapar ridha, tenang ridha, sakit ridha, musibah datang ridha. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, kami uji hamba-hamba kami itu syai' kecil. Jadi kalau kita diuji, oh banyak betul ujiannya, enggak. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, syai' kecil. Kecil. Yang pertama kali ujian yang diujikan Allah pada kita itu khauf. Takut miskin, takut susah, takut melarat, takut mati, takut sakit, takut. Ibu kenapa tak minum teh manis? Takut Pak Ustaz, diabetes mellitus. Bapak kenapa tak makan daging kambing? Takut Pak Ustaz, kolesterol. Takut. Maka takut miskin inilah yang membuat orang menghalalkan segala cara. Nah, nanti kau habis SMP, SMA, habis SMA nanti kuliah S1, jurusannya aku yang menetapkan, kau ambil ekonomi, karena ini yang mudah jadi PNS. Ini sudah kusiapkan 100 juta untuk nyogok. Kenapa? Takut anak ini nanti susah. Tapi mak kata Ustaz, nyogok itu haram. Ustaz tuh gak tahu tuh, dia ngomong ceramah aja pandai itu. Nanti kalau kau susah, rupanya datang Ustaz tuh nolong, kan tidak? Tak apa-apa. Takut susah, takut melarat, memainkan timbangan, ikan sekilo, ayam sekilo, daging sekilo, ditimbang ibu di rumah 9 ons setengah. Siapa memainkan timbangan itu? Orang yang takut rugi, takut tak untung, takut yang dimainkan yang seon 2 on, tapi azab yang akan dia terima di dalam neraka jahanam. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang matanya tajam menengok timbangan, pertahankanlah, bagus. Banyak perempuan menengok Quran tak tajam, menengok timbangan tajam. Kurang semata, kurang setengah mata. Bagus. Kenapa? Ibu lah yang menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Coba kalau ibu dia aja kurang lah. Akhirnya apa? Satu hari dia tipu 10 orang, 1 orang 1 on, 10 orang sekilo dia makan haram. Sehari sekilo, sebulan berapa? 30 kilo dia makan haram 1 bulan. Masuk ke dalam darah daging. Ayyuma lahmin, setiap darah, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru awladi, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti badannya di akhirat. Apa kata timbangan? Berat 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama mau membakar? Makanya jangan minta masuk surga. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Yang jadi masalah ini singgah apa tidak di tempat transit itu. Makanya selalu kita minta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang aku minta? Andai berjumpa aku dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang mesti aku minta? Apakah Nabi mengatakan mintakanlah surga, mintakanlah anak soleh? Betul, tak salah. Tapi doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha
maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Kenapa tak minta surga? Karena Aisyah masuk surga, istri Nabi SAW, sahabat Nabi diridhai Allah. Semua umat Muhammad pasti masuk surga. Yang kita mintakan jangan sampai singgah di neraka. Singgah kejam kita apa Pak Ustaz? Diletakkan kerikilnya di bawah tapak kaki, yakni lihat mauhu, mendidih otak di kepala. Berapa derajat Celcius panas itu Pak Ustaz? Meledak Celcius. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Maka kita ridha menerima yang diperintahkan Allah ini adalah bagian dari menyelamatkan diri dari azab jahanam. Tapi sekarang orang takut susah, takut anak tak makan, sikut. Dulu ada namanya uang tunjangan, sekarang tak hanya tunjang, uang sifat, uang sikut, uang tanduk. Seminar 3 hari, dibuat laporan seminggu, duitnya dibengkakkan. Sewa hotel 500 dibuat dari 650. Naik pesawat murah dibuat tiket mahal. Yang mau diambil ini apa? Secuil dunia. Takut susah, takut tak makan, takut melarat. Gara-gara takutmu itu kau hilangkan ridhamu pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama dinikmati selama air di kandung badan? Umur 63 tahun kalau sampai. Zaman Nabi ya umur orang 63, sekarang 43 gul. Pahamu mana? Ya dulu selalu jamaah masjid kita udah kita Pak Ustaz. Apa sakitnya? Tapi sehat-sehat saja. Nyebrang jalan lupa dengan kiri tabrakan udah mati. Dulu orang meninggal sakit, sekarang tak pakai sakit nih. Tak ada. Siapa kenapa meninggal? Banyak minum teh manis, naik gula darah, mati. Siapa kenapa meninggal? Itulah Pak Ustaz, kemarin ada anak akikah makan kambing, dimakan 2 potong, tiba-tiba kunang-kunang, besar hitam nitit, mati. Lalu yang dimakan haram ditumbuk tadi, sempat tak dimakan? Tak sempat dimakan. Hanya numpang dosanya saja. Simpan masuk ke bank, simpan. Dosa itu hanya numpang saja, tak sempat dinikmati. Andai pun dinikmati, tak sempat masuk ke batang leher, masuk ke restoran mewah, semua sudah. Apa kata pelayan itu? Silakan makan Bapak, pesanan saya belum datang. Sudah Pak, ikan panggang, ayam pop, ayam penyet, ayam mati, ayam susam, semua sudah ada. Bapak mau makan apa? Pesanan saya belum datang. Memangnya Bapak pesan apa? Kentang nggak pakai garam. Lalu yang dikumpulkan banyak tadi, air liur ditelan tak sempat. Kalau ada orang tak makan karena makanan itu tak ada, itu bukan siksaan. Orang miskin tak makan, kenapa? Memang makanan itu tak ada, itu bukan siksaan. Yang dikatakan siksaan itu apa? Benda itu ada di depan mata tapi tak bisa dinikmati. Itulah siksaan yang luar biasa. Gara-gara itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Gara-gara kau takut susah, lalu kau kumpulkan yang haram-haram ini, tak sempat kau dinikmati di dunia, di akhirat kau tinggal menerima azabnya. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kami uji kau dengan takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, sakit. Sakit sikit saja sumpah serapahnya kepada Allah. Masya Allah, kita tak sanggup mendengarnya. Duduk di rumah sakit, begitu banyak orang ibu-ibuan, kenapa aku yang sakit? Kenapa tak dia? Mana mungkin salah alamat sakit itu? Itu semua ketetapan dari Allah. Sedangkan pos saja tak bisa salah alamat, apalagi sakit, apalagi mati. Kenapa suami saya yang mati Pak Ustaz? Suami saya itu rajin ke masjid, suami saya itu pengajian. Kenapa tak suami dia yang pecandu narkoba, yang udah sakau 3 hari tak mati-mati? Mana letak ridha menerima keputusan Allah? Lalu kemudian ketika meninggal anak Nabi Muhammad SAW, namanya Ibrahim, dari istri Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah, meleleh air mata Nabi SAW. Apa kata sahabat? Amatarna ya Rasulullah, apakah engkau tak ridha? Katanya kau mengajarkan ridha sakit, ridha mati. Kenapa kau tak ridha anakmu meninggal? Kata Nabi
Nabi ini air mata kasih sayang. Jadi menangis karena sayang tak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek kantong, di situ ungkapan tak ridha. Laisa minna, tidak termasuk umatku. Man darabal khudud, memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut. Kenapa lah suamiku yang mati, kenapa? Kebanyakan istri tak ridha kalau suaminya meninggal. Tapi banyak suami-suami ridha kalau istri. Itu hasil survei. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa perempuan dalam satu hadis dilarang ziarah kubur. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Tapi hadis ini mesti dipahami dengan baik. Perempuan yang bagaimana yang dilarang ziarah kubur itu? Zawwarat, sering-sering ziarah untuk mempersedih-sedih diri. Tak boleh. Anak sudah meninggal tahun 70, tengok tiap hari fotonya dicetak besar-besar, mau pergi kerja. Nak, sabar ya nak ya. Sudah nyala tak? Tak boleh. Tak ada ridhonya kepada Allah. Tapi kalau dia ziarah untuk mengingat mati, bagus. Apalagi perempuan yang hobi shopping belanja, itu mesti sering-sering ziarah. Tas sampai satu lemari, sepatu satu lemari, muat baju satu lemari. Mau kena 7 hari 7 warna. Ini model begini ini mesti sering-sering ziarah dan ingat mati. Pergi menengok anak yatim piatu, fakir miskin. Kenapa? Karena kalau tidak, maka dia ini akan hanyut pada dunia. Tak ada ridha dalam hati, tak ada rasa ridha dalam menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Ini yang kalian hidup keliling dunia ini, semua itu adalah ujianku. Ridhalah kalian menerima itu. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu ajaban. Kata orang Yaman, ajib, ajaban. Allah kagum menengok orang beriman. Kenapa? Ada ridha dalam hatinya. In asoban husara, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar. Anak sehat, syakar, bersyukur. Suami sehat, syakar, bersyukur. Rezeki lancar, syakar, bersyukur. In asobathu dharra, datang sakit, datang susah, datang miskin, datang kebakaran, datang kehilangan, sabar. Orang Islam ini cuma 2 saja. Kalau tak syakar, sabar. Syakar, bersyukur, sabar, bersabar. Dalam kedua-duanya ada pahala. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, tambah. Kalau sabar, sabar lebih hebat lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kau sabar, akan kubalas bighairi hisab. Apa beda sabar sama syakar? Kalau bersyukur, ku tambah. La in syakartum la azidan, ku tambah. Tapi kalau sabar bukan sekedar tambah, tak terhitung balasannya. Bighairi hisab. Orang yang bisa bersyukur dan bisa bersabar, orang-orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha pertama itu mana? Ridha menjadi orang Indonesia. Menjadi orang Indonesia itu ujiannya luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Saya tahunya waktu kuliah di Mesir. Menengok anak Malaysia. Anak Malaysia dapat pinjaman dari kerajaan 6.000 ringgit kali 3.000, 18 juta. Dapat zakat 6.000, 18 juta kali 2, 36 juta. Abdul Somad kuliah 4 tahun seperak haram dapat duit dari mana? Anak Brunei Darussalam $500. Tak ada anak Brunei itu kuliah naik bis taksi. Anak Riau bergantung-gantungan bis itu pulang tinggi, awak pendek, tersangkut kakinya. Jadi orang Indonesia, aku ridha ya Allah, tak pernah komplain. Kenapa menjadi orang Indonesia? Taufik Ismail bersyair, malu aku menjadi orang Indonesia. Saya tak pernah malu. Tapi kalau ditanya super taksi, dari mana? Thailand. Ustaz kok bohong? Kenapa Ustaz bohong? Karena kalau sebut Indonesia nanti naik darah kita marah. Karena super
berteksi itu akan cerita Indonesia, maaf cakap WTS Indonesia. Dari mana? Thailand. Kok hitam? Lama saya di pantai. Daripada naik darah kita, dia cerita murah, bagus. Apa maknanya? Aku ridho menjadi orang Indonesia. Ditiupkan Allah ruhku dulu masuk ke perut makku orang Melayu. Aku ridho. Tak mesti komplain kita. Kenapa aku hidup begini? Kenapa tidak macam orang barat, hidung mancung, mata biru, rambut ikar ganteng besar? Kenapa hitam pesek pendek hidung pula lagi? Ridha. Kenapa tak ridha menerima keputusan Allah? Saya tinggal di asrama internasional. Kalau sudah duduklah sama mahasiswa-mahasiswa yang ganteng-ganteng, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, ada kawan saya namanya Maksimo dari Moskow. Mata biru, hidung mancung, kulit putih, rambut ikar bosan. Ridha menerima. Tapi saya lebih suka berkawan sama yang dari Afrika, karena dengan namanya itu lebih bersyukur kita bro. Saya pernah sekamar dengan kawan dari Nigeria. Bersyukur menengok dia pesek, ada yang lebih parah. Rambut kita masih biru. Jadi kita ini bisa ridha kalau membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah. Saya di Pak Ustaz tak ridha. Kenapa? Dari dulu naik ke 70 aja. Tengok ke bawah, ada kawan tak bisa berjalan. Ada terlahir na'udzubillah sakit. Maaf saya. Tapi ini kita dapat Allah. Kenapa yang lumpuh ridha? Kenapa kau tidak? Satu hari saya ketemu dengan orang lumpuh sejak lahir, sebaya dengan saya. Sama-sama lahir tahun 77. Sebaya. Begitu selesai sholat, zikirnya lama. Habis sholat subuh, saya duduk di belakang dia sampai terbit matahari. Dalam hati saya, hai Abdul Somad, dia terlahir lumpuh tapi syukurnya kepada Allah luar biasa. Kamu dilahirkan sehat, kenapa zikirmu sebentar? Dia dalam keadaan lumpuh lahir, cacat, tapi syukurnya kepada Allah luar biasa. Kenapa kita yang sehat tidak beramal? Mana ridha kita? Maju mulut dia mengatakan raditu billahi rabba, tapi kenyataannya tak sesuai yang kita lakukan, yang kita zikirkan, yang kita amalkan. Jadi kalau ditanya apa yang paling berat dalam hidup ini Pak Ustaz? Sholat berat, puasa berat, sedekah berat. Ada yang lebih berat. Apa itu? Ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula gara-gara ini dirubah nama masjid ini. Besok kita ubahnya lagi ridha. Jadi entahlah, kita musyawarahkan dulu. Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Macam mayat yang dimandikan BSKM. Mau dibelokkan ke kanan, mau dimiringkan, mau disiram. La haula wala quwwata illa billah. Puncak daripada salat itu adalah ridha. Allah berserah diri agama. Aku tak ada kuasa lagi Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ridho aku semua. Apapun yang mau kau berikan diterima ya Allah. Pagi ini aku kau kasih hidup sampai tanggal 3 Ramadan 1437. Apapun yang kau mau beri kepada aku ridho. Kalau kita ridho, apapun yang datang kita tak gelisah. Kenapa? Diawali dari ridho. Datang sakit ridho, datang senang ridho, datang susah ridho, datang lapang ridho. Karena balikkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini zaman stres, banyak cobaan. Bangun pagi, keluar ke jalan macet. Masuk kantor ditekan atasan. Balik ke rumah ditekan ini. Keluar dari jalan, tangkap polisi. Kalau tak pakai ridho, stres. Kalau orang sudah stres, depresi, menggumpal di dalam dirinya macam-macam penyakit. Makanya hidup ini kata istilah anak zaman sekarang, gak usah pikir terlalu banyak lah. Plong, bahasa gaul plong, bahasa agamanya ridho. Melangkah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apapun yang
ridho kepadamu ya Allah, tapi sesuai dengan usaha. Kalau punya onta, tampakkan dulu, berdoa, baru ridho. Jangan lepaskan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau onta ini lepaskan? Jangan, kata Nabi, tampakkan dulu. Pergi pakai motor ke masjid, motornya digempok, motornya bawa pulang ke rumah, motornya digempok, lingkarnya digempok, rantainya digempok, masuk ke rumah, pagarnya digempok, masuk ke kamar, kamarnya digempok, rumahnya digempok, kompleknya digempok, dijaga security. Setelah itu baru ridho, bukan diletakkan di depan rumah. Mana motor? Hilang, tak tahu kunci. Udah aku udah ridho aja. Oh, itu goblok namanya. Artinya apa? Tetap juga dengan ada ikhtiar dan usaha. Itulah kaji kita subuh ini pas 1 jam 6.20. Nanti kalau Bapak Ibu pulang, ada anak menantu yang tak ikut bertanya, siapa tausiah tadi? Ustaz Somad. Judulnya apa? Nama masjid kita Ridho. Itu aja dia. Berapa lama dia bahas? 1 jam. Kalau cuma 1 jam dengar Ridho bagus tak usah. Ridho makom tertinggi, balasan yang tertinggi itu ridho. Waridwanun minallahi akbar. Di sela-sela doa Bapak Ibu di waktu malam, ya Allah, jadikan aku orang yang ridho menerima segala ketetapan-Mu ya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.